Mistar TV. Naiknya permukaan air Danau Toba dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya para pelaku usaha wisata di kawasan tepi danau. Banyak dari mereka mengalami kerugian karena tempat usaha tergenang air. Menanggapi kondisi ini, Persatuan Marga Narasaon yang terdiri dari 4 marga, Sitorus, Manurung, Sirait, dan Butar-Butar, menggelar audiensi dengan PT Inalum, pengelola bendungan pembangkit listrik tenaga air yang mengatur debit air Danau Toba. Audiensi yang berlangsung pada Jumat 16 Mei 2025 dipimpin langsung oleh Ketua Narasaon Raja Min Sirait. Dalam pertemuan itu, pihak Narasaon mempertanyakan apakah naiknya air Danau Toba merupakan akibat kelalaian pengelolaan oleh Inalum atau murni karena faktor alam. Lihat daripada sejarahnya, data mereka sangat lengkap. Itu ada siklus, ya. Dan kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa mensiasatinya. Alam ini tidak bisa kita lawan karena ini adalah pemberian Tuhan. Kita mensiasatinya dengan pengetahuan, dengan pengalaman yang sudah terjadi, kemudian ke depan bagaimana. Dan bagaimana kita menjaga cakupan air ini sehingga air ini tidak menjadi masalah. Seperti misalnya, ini kan tidak bisa hanya bicara tentang Inalum. Ada di sini terkait dengan hutan. Ya, ada dengan lingkungan hidup, ada dengan BWS. Semua ada di sini. Jadi kalau kita bicara tentang air Danau Toba, tidak hanya tanggung jawab orang Batak, tidak tanggung jawab satu kita hilangkanlah ego sektoral. Ini punya kami. Contoh, hari ini kita lihat kantor Basarnas banjir di Jibata. Artinya tidak terintegrasi pembangunan ini dengan konsep daripada Danau Toba ini. Debit air. Ketika ada naik debit air, kita salahkan Danau Toba. Padahal Danau Toba itu kan sebenarnya Tuhan tidak pernah salah membuat garis pantainya. Mungkin perlu pemerintah memikirkan sempadannya. Ya, kemudian di bawah Sungai Asan ini juga sudah banyak sedimen lumpur yang mengakibatkan adanya penyempitan dan pendangkalan. Itu perlu. Jadi banyak hal yang perlu kita pikirkan sini. Masyarakat juga perlu kita dorong untuk lebih peduli, untuk tidak membuat Danau Toba ini sebagai tempat yang tidak berarti, tapi membuat Danau Toba ini adalah sebagai sumber. Seperti kita lihat Bali, ya, bagaimana mereka memanfaatkan budaya alam itu menjadi sumber penghasilan, sumber kehidupan. Kita belum bisa sampai di sana. Ya, kita lihat Danau Toba ini kita belum bisa memaksimalkan. Ya, kita masih larut dengan ego-ego masing-masing. Jadi kita harapkan pemerintah provinsi, kabupaten duduk bersama sehingga dicapai suatu garis besar bagaimana ke depan untuk tidak lagi, kalaupun ada nanti perubahan-perubahan iklim, ada pun nanti mungkin siklus yang terjadi, sudah ada antisipasi. Jangan sampai terjadi baru ada usaha, atau kita bilang jangan jadi pemadam kebakaran kita. Ini adalah pelajaran bagi kita. Bapak PPRN seperti prinsip semen Padang. Kami telah berbuat sebelum yang lain memikirkan. Menanggapi hal tersebut, VP Operasi PLTA Inalum Nando Purba menjelaskan bahwa pengaturan debit air Danau Toba telah mengikuti regulasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II. Ia menyebut ambang batas ketinggian permukaan air adalah 905 meter di atas permukaan laut. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fluktuasi permukaan Danau Toba merupakan bagian dari siklus hidrologi alami yang terjadi setiap 20 tahun. Kondisi serupa pernah terjadi pada tahun 1976, 1982, dan 2013. Sementara penurunan ekstrim diperkirakan akan kembali terjadi pada 2034. BWS pun memakai datanya Inalum. Ada perbedaan 40 cm Inalum dengan PJT1. PJT1 ke Dirut, baru inilah data-data yang kita catat. Nah ini memang. Jadi dari Siruar itu kita keluarkan air berbeda-beda, 130 ton, 120 ton, seperti itu. Artinya inilah sampai saat ini jam 14.19 ini kita keluarkan sejumlah ini ya, Mak, dari Siruar. Tanggal 14, ya rata-ratanya coba ke bawah. Rata-rata itu kurang lebih 125 ton, 2 per detik. Setiap detiknya. Segitulah air yang kita keluarkan dari Danau Toba. Nah, kemarin itu pertanggal 14 dia minus, makanya levelnya berkurang. Ya sama memang abang. Kita juga prihatin dengan kondisi di sekitar Danau Toba sekarang. SOP-nya Inalum adalah kalau dia 904.8
di sini kita patrol. Makanya minggu kemarin itu kita patroli melibatkan regulator Danau Toba dan Sungai Asahan itu, yaitu BBWS S2, Bang. Kita kirim ke mereka, ini level Danau Toba sudah naik, ayo kita patrol karena sudah banyak yang terdampak. Itu dari kita, Bang. Kita laporkan ke BBWS S2. Jadi hari Kamis kemarin pas 1 minggu, BBWS 2 Kepala Bidang Operasinya Pak Ali Cahyadi itu datang ke sini hari Rabu. Hari Kamisnya kita patrol. Saya, Pak Herman, Pak Togap juga ikut patroli dengan koordinatornya BBWS S2 tadi. Nah, kita patrol mulai dari Hotel Purnama, Lumban Cilintong, Parparean, Pasir Putih, lalu ke Ajibata, lalu ke kantor Basarnas tadi ya. Ya, kita sudah sampaikan itu. Dan BBWS S2 sangat prihatin melihat kondisi itu memang. Memang tadi kalau kita bilang kurang koordinasi dengan pemegang kepentingan. Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa sejumlah bangunan warga berada di zona sepadan danau. Artinya saat permukaan air naik, genangan sulit dihindari. Warga berharap ada solusi jangka panjang yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis dan regulasi, tetapi juga menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan ekonomi mereka di sekitar Danau Toba. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tim Mistar TV, Nimrod dan Naomi melaporkan.